Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini bukti keberhasilan kita berisik di media sosial. Kabar dari fifa.co.id soal 198 pesantren terafiliasi terorisme, Kepala BNPT minta maaf. Alhamdulillah. Saya kira ini patut kita apresiasi. Yang pertama, bukan kepada kepala BNPT-nya, tapi kepada sahabat semua, netizen, umat Islam yang terus menggaungkan isi hati dan pikirannya rakyat jelata, terutama kaum muslim. Ya, kemarin kita betul-betul dikagetkan dengan pernyataan kepala BNPT ini. Ada 198 pesantren terafiliasi radikalisme, terorisme, ekstremisme. Bayangkan bagaimana anak-anak kita, keponakan-keponakan kita yang sedang belajar agama, sedang belajar pendidikan di pesantren tersebut. Panik dong. Dan ternyata sekarang Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar meminta maaf soal penyebutan nama 198 pondok pesantren di Indonesia yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Kita cermati lebih lanjut ya, permintaan maafnya di sebelah mana. Hal itu disampaikan Boy Rafli Amar usai bersilaturahmi dengan jajaran pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat Kamis 3 Februari kemarin. Begini nih ya pernyataannya. Saya selaku Kepala BNPT menyampaikan juga permohonan maaf karena memang penyebutan nama pondok pesantren ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok umat Islam yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu. Ya, jadi kata dia, muncul nama pondok pesantren ini tidak bermaksud mengeneralisir. Demikian juga berkaitan dengan terafiliasi. Terafiliasi di sini dimaksudkan memang terkoneksi, terhubung. Ya kita bayangkan ya, istilah afiliasi ini kan ada hubungan, ada kaitan erat. Dan kalau memang terafiliasi, tentunya dari dulu udah harus ditutup pondok pesantren itu. Buktinya kan aman-aman saja. Ini coba mari kita bayangkan, misalkan ada sekelompok mahasiswa atau bahkan sekelompok dosen yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Apa lantas kita mau sebut perguruan tinggi itu terafiliasi? Kan nggak bisa. Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Jadi bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan yang disebutkan itu. Tetapi adalah ada individu-individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme. Menurut dia, BNPT sifatnya merangkum dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan. Dan data yang ada ini hasil himpunan selama 20 tahun terakhir ini. Ya itulah, kalau kita mau berbicara oknum, kan kemarin juga sering kita bahas. Bermunculan satu hari satu oknum dari kepolisian yang mengganggu rasa keadilan masyarakat. Atau bahkan dari institusi manapun. Saya yakin di semua institusi ada yang namanya oknum. Itu sunatullah. Tapi persoalan teknik komunikasi ini yang menjadi persoalan. Dulu teridentifikasi ada beberapa kampus yang disinyalir ada mahasiswa yang terlibat kegiatan-kegiatan ekstremisme seperti ini. Bahkan di hampir seluruh perguruan tinggi negeri. Apa mau kita bilang seluruh perguruan tinggi negeri terafiliasi aksi-aksi terorisme? Kan nggak bisa. Setelah kita apresiasi sahabat semua yang berisik di media sosial, membuktikan ini adanya dorongan, mengklirkan apa yang dimaksud dengan pernyataan itu. Dan sekarang sudah ada. Kita sambut, kita apresiasi juga Pak Boy, dan mudah-mudahan seluruh penegak hukum lainnya, bahkan seluruh penguasa di negeri ini, cobalah belajar lebih banyak lagi, rendahkan hati lagi, untuk mau tahu seperti apa sih isi pikiran dan hati umat Islam di Indonesia. Kalau Anda bisa menyelami, Anda bisa berempati. Kalau Anda bisa berempati, Anda bisa melakukan langkah-langkah yang persuasif, yang humanis. Sudah cukuplah kegaduhan di Indonesia ini. Jangan ditambah-tambah lagi. Mari kita selesaikan satu persatu. Setuju ya sahabat semua? Sejak kami membuka program renovasi masjid, tidak hanya donasi yang kami dapatkan, tapi juga informasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyampaikan bahwa kondisi masjid di daerahnya sungguh sangat membutuhkan bantuan karena kondisinya yang tidak layak. Apalagi masjid, rumah Allah, tentu harus kita jaga dan kondisikan sebaik mungkin. Dan perlu kami informasikan bahwa target pertama untuk renovasi masjid ini ada di Masjid Al-Hadi di daerah Cicadas, Kota Bandung. Setelah itu, insya Allah kita akan mulai merambah ke masjid-masjid lain
Dan dikarenakan memang donasi yang terkumpul untuk renovasi masjid belum mencapai RAB yang sudah dibuat, maka kami masih tetap membuka peluang kesempatan ibadah buat sahabat semua berwakaf di jalan Allah. Insya Allah kami akan menyalurkannya tepat sasaran. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.